Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk buat umat manusia. Allah turunkan Al-Quran hudan lil muttaqin, hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Karena sejatinya hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan manfaat dari wahyu yang Allah turunkan. Kita tahu Abu Jahal hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada dia, dan dia faham serta mengerti dengan pengertian yang begitu dalamnya. Dia hidup di kota Mekah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan langsung dari mulut manusia terindah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata mereka jauh dari hidayah. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuknya, yang dengannya kita mau mengamalkan dan tergerak hati kita untuk istiqamah di atas agama Allah ini. Ahibati fillah, di surat Al-Lail kita udah baca separuh kira-kira dari surat ini. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang malam dan siang. Laki-laki dan wanita semua diciptakan berpasang-pasangan, dan yang menciptakan satu, tidak berpasangan. Allahu Ahad. Perlu mengingatkan kembali karena sebagian manusia berpendapat ada kekuatan baik dan ada kekuatan buruk. Ada kekuatan jahat. Sejatinya semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan matahari dan Allah yang menciptakan bulan. Allah yang menurunkan penyakit. Allah yang menurunkan bala. Dan Allah yang mengangkat bala tersebut. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika susah, ketika lapang, ketika suka, ketika duka. Apapun masalahmu dalam kehidupan ini, sejatinya pemilik bumi ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Setelah Allah menjelaskan tentang kondisi manusia yang menginginkan kebaikan, berambisi akhirat, Allah mudahkan jalan dia. Karena dia yakin bahwa kelak dia akan dibangkitkan. Dan itu menjadi motor penggerak dia untuk beramal saleh. Dan Allah mengarahkan dia. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, dan dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla, nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju kepada kesulitan, menuju ke neraka. Ketika dia hendak berbuat baik, berat bagi dia, sulit. Tapi ketika dia hendak melangkahkan kakinya menuju kepada kemaksiatan, kefasikan, kepada perbuatan-perbuatan yang murkai Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan. Karena memang dianya yang mau itu. Dan dia adalah orang yang bakhil. Cinta sama hartanya. Berpikir untuk menumpuk hartanya. Dia sudah punya 1 T, dia kepingin 2 T. Dikasih 2 T, dia kepingin 3 T. Kalaupun dia punya
10.000 triliun. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau dia mati, apa gunanya harta itu? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Oh, manfaatnya mungkin bisa beli kuburan. Gak perlu duit sebanyak itu. Mungkin orang lain juga telah mewakafkan tanahnya untuk engkau. Oh, mungkin duitnya buat kafan. Banyak yang wakaf kafan. Benar-benar uangnya itu gak berguna, jemaah. Dan manusia dalam kehidupan dunia ini berpikir ketika dia banyak harta akan banyak manfaat yang dia dapatkan. Kemudahan-kemudahan dia dapatkan. Bahkan dia bisa membeli hukum untuk dirinya. Membeli orang buat dirinya. Membeli kekuasaan dengan hartanya. Tapi kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa gunanya harta kalau kau sudah mati? Allah ingatkan dengan kematian. Dan Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan, jemaah. Itu tadi hasil usahanya. Berapa banyak orang yang sudah bangun villa, gak pernah dia tempatin. Berapa banyak orang yang sedang pesan mobil mewah, gak pernah dia naikin. Dan berapa banyak orang yang telah mempersiapkan liburan dia, kenyamanan dia. Dan hal itu tidak pernah datang kepada dia. Gak ada guna nih harta, jemaah. Maka Allah mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, suka berbagi dan beramal soleh. Taib, di ayat 12 ini mungkin ada orang yang bertanya, orang-orang musyrikin selalu menanyakan, kenapa Allah kok gak kasih hidayah gitu loh? Kenapa kok ada yang dimudahkan menuju ke surga, ada yang dimudahkan menuju ke neraka? Kenapa Allah nggak kasih semuanya hidayah? Maka Allah jawab hal itu. Allah menyampaikan tentang tugas dia. Dan Allah juga menyampaikan bahwa dirinya berhak berbuat semaunya. Kenapa? Karena dia pemilik. Engkau kalau pemilik warung, bolehkah engkau membebaskan hari itu bagi siapa yang datang untuk makan tanpa bayar? Dan besoknya engkau suruh mereka bayar. Pantaskah orang menanya, loh kenapa kemarin gratis sekarang kok bayar? Apa jawabmu? Loh ini punya aku. Ini punya aku. Jadi terserah aku. Dan bumi ini milik Allah. Kita milik Allah, jadi terserah Allah. Nah, silahkan dilanjutkan. Bismillah, lanjutan tafsir surat Al-Lail dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syai hafizahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Masya Allah jemaah. Ini surat dianjurkan dibaca ketika sholat Isya ya. Ketika diulangi oleh imamnya.
Jadi kadang-kadang kan kita berpikir kok baca ini lagi imamnya, kok baca ini lagi. Nggak ada masalah jamaah. Memang dianjurkan untuk membaca awsatul mufassal ketika sholat isya. Pengulangan itu seharusnya membuat kita ketika dengar imamnya baca surat ini, oh besok aku baca tafsirnya. Karena imamnya baca surat ini lagi. Besok aku baca tafsirnya lagi. Dan engkau tidak akan pernah bosan mendengarkan. Kenapa? Karena yang engkau dengarkan adalah kalamullah. Firman Allah Azza wa Jalla. Yang penuh makna. Yang ketika engkau gali, engkau akan mendapatkan mutiara-mutiara, permata-permata indah. Lalu besok engkau gali lagi, engkau akan mendapatkan tambahan. Besok engkau gali lagi sampai engkau mati. Engkau akan terus mendapatkan nikmat dari membaca Al-Quranul Karim dan mengkajinya. Maka bagi para imam pun jangan, umpamanya dia mau cari ayat-ayat yang jarang dibaca. Nggak ada masalah, boleh aja. Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, suruh baca yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Tapi ketika imam ini tadi membaca seperti yang dianjurkan Nabi SAW ketika sholat isya, Masya Allah. Makmum itu semoga dia hafal dan semoga bertambah keimanannya. Bagaimana dijelaskan di sini jamaah tentang jalan kebenaran, jalan kebatilan. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berjalan di atas jalan keburukan. Bagaimana diperingatkan dari api neraka. Tapi kadangkala kita hanya mendengarkan huruf-hurufnya tanpa kita memaknai arti dan tujuan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Baik, kita akan baca tafsirnya. Tafadhal. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Mengenai ayat ini, Qatadah berkata, yakni kami menjelaskan yang halal dan yang haram. Sedang yang lainnya mengungkapkan, barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, pasti dia akan sampai kepada Allah. Dan menjadikannya sebagai firman Allah Jalla wa'ala, wa'alallahi qasdus sabil. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Quran surat An-Nahl ayat 16. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Barakallahu fiik. Tadi ketika manusia bertanya kenapa enggak semuanya dikasih hidayah, semua udah dikasih hidayah. Udah dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami akan memberikan azab kepada satu kaum sampai kami mengutus rasul ke sana. Sampai ada petunjuk yang sampai kepada mereka. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu ditanya nanti. Datang kepada kalian pemberi peringatan. Udah datang. Kata mereka, najana min nadhir. Nggak datang. Bohong mereka. Akhirnya mereka mengakui. Apa kata mereka? Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Lalu mereka mengatakan, andai kata kami dulu ketika hidup di dunia mau mendengarkan petunjuk yang turun, penjelasan yang diberikan, wa au naqil, dan mau memikirkan, niscaya kami nggak akan jadi penghuni neraka. Jadi kalau mereka bertanya kenapa nggak semua dikasih hidayah, semua dikasih hidayah, semua dikasih petunjuk. Ya kita lihat di jalanan, ada lampu merah yang menunjukkan orang harus berhenti ketika lampu itu merah. Tapi kita melihat ada orang yang nerobos. Apakah kita katakan orang ini gimana nggak dikasih tahu tuh orang? Tahu dia. Berapa banyak orang yang ada tulisan nggak boleh parkir, parkir di situ. Apakah dikatakan dia belum dapat petunjuk? Udah, tapi dia memang bandel. Dan itu yang terjadi dengan manusia. Tugas Allah memberikan petunjuk. Allah mengatakan inna alaina lal huda. Iya. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Bagaimana Rasulullah SAW membacakan Al-Quranul Karim kepada manusia. Untuk mengatakan ini loh petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Itu kewajiban Allah dan sudah dikerjakan. Bagaimana kewajiban kita sekarang? Ketika ada petunjuk, ya
Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo. Semua ada konsekuensinya. Jadi Allah dijelasin semuanya. Yang hak, yang batil. Yang halal, yang haram. Cuma kita sebagai manusia kadang-kadang gak mau dengar. Ada pengumuman ditulis di sebuah perusahaan. Ditulis pengumuman ini. Pengumumannya tertulis bahwasanya nanti ba'da zuhur itu ada pembagian uang sebesar 2 juta untuk semua karyawan. Waktu terakhir penerimaan jam 1. Ditulis. Dan karyawan udah kasih arahan. Tiap hari tolong baca pengumuman. Baca iklan-iklan yang ada. Karyawannya jumlahnya 1000. Ternyata yang baca cuma 100. Yang lainnya ngelihat, aduh gak urusan lah dia. Gak mau baca. Yang dapat 100. Terus yang 900 nuntut. Loh kita kok gak dikasih tahu? Gimana ini ceritanya? Seharusnya kita dikasih tahu. Udah. Engkau yang gak mau tahu. Itulah yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Merasa belum dikasih tahu. Makanya kita kadang-kala punya mahasiswa ya di kampus kita. Yang gak aktif. Padahal di situ ada papan pengumuman ya. Papan pencerahan. Dia gak aktif. Dia lewat habis kuliah langsung pulang. Ada kajian gak mau dengerin. Jadi ketika ada pengumuman yang bermanfaat buat dia, dia marah-marah. Kenapa gak dikasih tahu? Bukan gak dikasih tahu. Udah. Tapi pertanyaannya, kemana engkau ketika dikasih tahu? Ada di mana engkau? Al-Quran Allah turunkan yang bisa kita baca tiap hari. Kita punya waktu luang. Tapi kau gak baca. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Dan firman-Nya Azza wa Jalla, wa innal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maksudnya segala sesuatu adalah milik kami dan kami yang mengendalikannya. Barakallahu fiikum. Kembali di sini ada bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan ada Tuhan dunia, ada Tuhan akhirat ya. Ada Tuhan di alam sana, ada penguasa di alam sana, ada penguasa di dunia. Berbeda penguasanya, kadzabun. Mereka berdusta. Mereka hanya mengarang nama-nama. Ahibati fillah. Allah katakan, wa inna lana lal akhir wal ula. Akhirat dan dunia ini milik Allah Azza wa Jalla. Bukan milik siapa-siapa. Bagaimana kita selalu mengingat pemilik bumi ini. Setiap sholat. Kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan alam semesta. Ketika ada musibah yang menimpa, kita kembali diingatkan dengan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ketika kita bangun tidur kita mengatakan alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Jadi ini adalah milik Allah. Allah mengatur sesuai kehendak Allah Azza wa Jal. Nggak ada yang mendikte Allah. Nggak ada yang bisa membatalkan keputusan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dia yang memiliki segalanya. Barakallahu fiik. Nah. Fa'anzartukum naran talazza. Maka kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Menurut Mujahid, yakni berkobar-kobar. Imam Ahmad meriwayatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu kami bahwa Syu'bah memberitahuku, Abu Ishaq memberitahuku, suatu hari aku pernah mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nari adaban yawmal qiyamah rajulun tuda'u fi ahmasi qadamaihi jamratani yagli minhuma dimaguh. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan 2 bara api, yang meski terlihat ringan,
tetapi keduanya membuat otaknya mendidih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ancaman yang ada di hadapan kita ini bukan banjir yang akan membuat rumah kita terendam. Akhirnya kita mengungsi. Ancaman yang ada di hadapan kita bukan tsunami. Yang kalau bicara tsunami, ya udah. Terus gimana? Ya udah cari tempat yang tinggi, selesai. Ancaman yang ada di hadapan kita itu bukan gempa bumi. Yang kalau gempa, ya kita keluar dari rumah. Cari lapangan terbuka, insya Allah aman. Yang ada di hadapan kita, yang semua manusia mau tidak mau akan melewatinya, neraka. Fa'andzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian adanya neraka yang menyala-nyala. Menanti kita semua. Bagaimana kita ketika hendak menyeberang di jalan yang ramai, mobilnya kencang-kencang yang lewat. Kita akan berhati-hati. Kita akan lihat kiri atau lihat kanan. Kita akan perhatikan bagaimana supaya kita selamat. Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Ahmad ya, di hadis Nu'man bin Bashir disebutkan bahwasanya Nu'man bin Bashir ini pernah ceramah. Lalu dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Beliau berpidato. Apa yang beliau katakan? Andzartukumun nar. Andzartukumun nar. Aku peringatkan kalian ada neraka. Akan ada neraka. Andzartukumun nar. Kata Nu'man mengatakan, hatta law anna rajulan kana bis-suq. Andai kata ada orang yang berada di pasar, la sami'ahu min maqami. Dia akan dapat mendengar dari tempat berdiriku ini. Dari kerasnya peringatan Nabi SAW tentang api neraka ini. Hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlih. Sampai baju Nabi itu jatuh ke kaki Nabi SAW. Kayak selendang yang ada di pundaknya jatuh. Beliau serius, ini gak main-main. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang azab yang paling ringan. Supaya kita tahu jemaah. Kita tahu bahwasanya melakukan perbuatan ini diancam penjara 20 tahun. 20 tahun di penjara. Atau orang yang korupsi diancam 2 tahun. Diancam 3 tahun. Di penjara dia nikmat. Makan, minum, istirahat. Kalau bicara neraka jemaah. Nabi SAW mengatakan yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia divonis masuk neraka. Orang yang paling senang, udah jangan ditanya. Kita ini kalau ngelihat ya, ada majalah tentang orang paling kaya, orang paling sukses, orang paling tampan, paling apa. Nih orang menjadi semua itu. Paling nikmat hidupnya. Dia paling kaya, dia paling tampan, dia paling nyaman hidupnya, paling dihormatin, paling berkuasa. Udah paling semuanya ada di satu orang nih. Bi'an'ami ahlil ard. Orang yang paling nikmat hidupnya dari penghuni bumi. Tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayughmasu fin nari ghamsah. Kemudian dia dicelup satu celupannya. Tahu satu celupan. Dimasukin terus dikeluarkan. Di neraka. Lalu dia ditanya. Hal ra'aita khairan qat? Engkau pernah nggak melihat kebaikan, kenyamanan dalam kehidupanmu? Hal marra bika na'imun qat? Engkau pernah nggak lewat aja dalam hidupmu yang namanya kenikmatan, kenyamanan? Apa kata dia? Wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi khairun qat.
Nggak pernah aku merasakan. Lupa dengan semuanya jemaah. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Paling ringan sudah. Nggak ada lagi orang yang lebih ringan dari dia. Apa yang terjadi dengan dia? Diletakkan 2 bara api di 2 telapak kakinya. Nggak dimasukkan ke neraka. Dia cuma berada di pucuknya neraka. Bara api jemaah. Di 2 telapak kakinya. Apa yang dia rasakan? Otaknya mendidih. Dan dia merasa orang yang paling tersiksa. Terus kita santai menghadapi azab ini. Maka Allah katakan, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih menyakitkan dari semua azab yang ada di dunia. Orang kalau di dunia dibakar hidup-hidup umpamanya. Selesai berapa menit dia hidup. Orang dibakar itu berapa menit. Yang anggap 5 menit udah mati dia. Udah terpanggang dia. Udah tersiksa dia. Habis itu selesai kan. Tapi kalau bicara neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Nggak hidup nggak mati dia. Terus di sana. Dia kepingin mati supaya istirahat. Nggak bisa. Kepingin hidup nyaman. Nggak bisa. Yang ada siksa dan terus tersiksa. Maka ahibati fillah, jangan main-main dengan peringatan ini. Maka sebagian ulama tuh, Masya Allah ya. Di jalan-jalan kita sering melihat ancaman atau peringatan lah. Bukan ancaman, peringatan. Di sini banyak kecelakaan. Peringatan gak boleh ngerokok, bisa seperti ini. Peringatan jangan melakukan ini, melakukan itu. Ada banyak peringatan. Peringatan kalau di laut, ada peringatan gak boleh berenang di tempat ini. Peringatan gak boleh melewatin pagar ini. Ada sebagian ulama mengatakan, andai kata aku punya kuasa, aku akan letakkan di setiap kota, di menara kota. Itu orang yang kerjanya cuma, kalau sekarang mungkin pakai mikrofon, dia mengatakan hati-hati ada neraka ya. Neraka menunggu kita. Neraka menakutkan. Terus dikasih peringatan. Kenapa? Karena kita orang yang suka lupa. Kita lihat ya ketika gemerlapan dunia, orang ini sibuk dengan dunia, bentar lagi mati engkau. Mati. Ketika kita nggak sadar bahwasanya ada neraka yang menanti, ya kita akhirnya lupa dengan kewajiban-kewajiban kita. Kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Lalu mengatakan, aku belum dapat petunjuk. Engkau yang nggak datang. Pengumuman kajian ada. Diumumkan kajian. Online, offline. Engkau kemana? Engkau sibuk cari dunia. Lupa halal haram. Mengatakan, aku nggak tahu kalau ternyata haram. Loh, kemana engkau? Kok nggak belajar? Nggak main-main loh jamaah. Bagaimana Nabi sampai jatuh selendang dari bahunya. Mengingatkan para sahabat tentang dahsyatnya azab neraka ini. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Kemudian firman Allah, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Yakni tidak ada yang masuk ke neraka dengan dikepung api dari semua penjuru melainkan orang yang paling celaka. Lanjutkan. Kemudian dia menafsirkan hal tersebut dengan firman-Nya yang selanjutnya dengan lafaz alladzi kadzdzaba yang mendustakan, yaitu dengan hatinya. Lalu firman-Nya sebagai lanjutan ayat tersebut tadi watawalla dan berpaling, yakni dari beramal dengan seluruh anggota tubuhnya dan anggota badannya. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara orang bahagia dan orang celaka, maka di dunia mungkin kita ngelihat orang itu senang hidupnya dari penampilan. Padahal ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu di hati. Tapi ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita jadi bahagia juga. Contohnya pasangan hidup yang soleh, rumah yang luas, mobil yang nyaman, tetangga yang baik ya. Tapi kalau sudah masuk neraka ceritanya, ini orang paling celaka udah.
Walaupun kaya raya. Berlimpah ruah hartanya. Nggak ada gunanya. Itu yang terjadi. Yang masuk neraka la yaslaha illal ashqa. Orang celaka aja. Nggak berguna semua yang dia miliki. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang pada hari kiamat yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Gak guna. Gak berguna. Apanya gak berguna? Hartaku gak berguna. Kekuasaanku habis semuanya. Benar-benar celaka dia. Siapa orang yang celaka ini? Allah sebutkan sifatnya. Orang ini mendustakan dengan hatinya. Perbuatannya, ya kelihatan. Dia berpaling dari beramal soleh, dikasih kaki sama Allah, digunakan untuk berjalan ke tempat kemaksiatan. Dia begadang malam, orang-orang pada sholat malam, dia begadang berbuat maksiat. Adzan dikumandangkan, orang-orang berangkat ke masjid, kaki dia berangkat ke tempat yang lainnya. Jadi hatinya mendustakan, raganya berpaling. Ya gimana ini adzan, kita ke tempat lain. Loh seharusnya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, kita perlu sering bermuhasabah. Kita percaya nggak? Karena percaya Ustaz. Kalau engkau percaya, di tempat itu ada hal-hal yang indah. Dan di tempat itu ada hal yang membahayakan. Kalau engkau percaya, engkau akan berangkat kemana? Ya, aku akan ke tempat yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan di dalamnya, walaupun jalannya sulit. Kenapa? Karena aku percaya tempat itu ada kebaikan. Dan aku akan tinggalkan tuh tempat yang penuh dengan keburukan, yang membahayakan diriku. Kenapa? Karena percaya. Tapi kalau nggak percaya, ya gimana? Dia nggak percaya. Maka dia akan berpaling. Dikasih tahu, jangan disentuh ya, itu bahaya. Disentuh, terbakar dia. Dikatakan, loh engkau minum ini loh, minum ini. Minum ini insya Allah sehat. Enggak dia minum. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Maka Allah katakan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang tidak percaya. Yang mendustakan dan dia berpaling. Subhanallah jemaah. Bicara masuk surga, mudah. Kenapa mudah? Ya, sulit mudah sebenarnya. Karena Allah minta kita melakukan rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Apa sih sulitnya? Kadang-kala persyaratan untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan bekerja lebih berat daripada persyaratan masuk surga. Tapi kita bisa masuk. Ana bisa diterima Ustaz. Teman-teman gak diterima, ana diterima. Padahal persyaratan untuk masuk surga, ya Allah, sebagian lebih ringan dari persyaratan masuk ke perusahaan tersebut. Artinya Allah berikan kemudahan, jemaah. Tapi kalau engkau mendustakan, ya gimana? Orang yang gak percaya akan mengakukan, dia gak percaya. Disinilah Nabi SAW senantiasa menanamkan di diri para sahabat keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena itu menjadi motor yang menggerakkan mereka untuk beramal. Baik, dilanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga pada hari kiamat kelak, terkecuali orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, "Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah?" Menanggapi pertanyaan mereka, maka beliau menegaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan. Demikian itulah lafaz atau redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Nih kalau bicara masuk surga. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Makanya kalau ada orang masuk neraka, benar-benar orang ini celaka jemaah. Kenapa dikatakan semuanya masuk surga? Kullu ummati tadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, kata Rasulullah SAW. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Yang enggan masuk surga. Oh berarti kesempatan untuk masuk surga itu dimiliki oleh semua. Nah,
Semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Dan Nabi mengatakan semuanya masuk surga. Terus siapa yang gak masuk surga? Orang yang gak mau. Enggan masuk surga. Contoh nih. Ini ada 10 orang di sebuah ruangan. Lalu dikatakan semuanya boleh mendapatkan handphone. iPhone 14. Semuanya. Tafadhol maju ke depan. Ternyata yang maju cuma 7 orang. Anggap. Yang 3 gak maju. Yang salah siapa? Yang 3 ini kenapa kok gak maju gitu loh? Kok ambil? Enggak. Ternyata dia gak ngambil. Ketika Nabi SAW mengatakan semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Di sini para sahabat heran. Adakah manusia yang enggan untuk masuk surga? Maka mereka berkata kepada Nabi SAW, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau tuh siapa orang yang enggan masuk surga? Beliau menjelaskan. Man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk surga. Jadi ketika kita nggak taat sama Nabi SAW, kita termasuk orang-orang yang enggan masuk surga. Walaupun secara lisan, secara ungkapan, secara pernyataan, kadang-kala kita menulis, Masya Allah, peminang bidadari surga. Lihat dulu engkau meminang bidadari surga. Ada orang bikin status peminang bidadari surga. Ada orang bikin status rindu ke surga Allah Azza wa Jal. Sejatinya Nabi SAW sudah memberikan sebuah garansi masuk surga. Kecuali yang gak mau masuk surga. Terus siapa yang gak mau masuk surga? Ya tadi, gak nurut, gak taat, bandel. Walaupun kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi ternyata perbuatannya menunjukkan dia enggan masuk surga. Baik, siapa yang akan dijauhkan dari api neraka? Yang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Allah sebutkan. Naam. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa sayujannabuhal atqa," dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Maksudnya adalah akan dijauhkan dari api neraka orang yang benar-benar bertakwa dan juga orang yang paling menjaga diri. Selanjutnya Allah menafsirkan dengan firman-Nya berikut ini. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Yang dimaksudkan adalah membelanjakan harta pribadi miliknya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya untuk mensucikan dirinya. Harta dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya berupa agama dan dunia. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Setelah Allah sebutkan siapa yang akan dimasukkan ke neraka, Allah sebutkan siapa yang akan dijauhkan dari api neraka. Maka Allah sebutkan, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tatkala ada manusia, nggak ada manusia, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan dijauhkan dari api neraka. Jadi semuanya udah jelas ya ma. Jadi jangan pernah berpikir akan disamakan. Oh nanti di surga itu ada orang ini. Tunggu dulu. Yang punya surga dan neraka itu Allah. Allah sudah sebutkan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Yang dapat memberikan vonis fulan di neraka, fulan di surga, itu bukan kita. Kita makhluk, gak punya apa-apa. Siapa yang menetapkan? Allah Azza wa Jal. Dan Allah sudah jelaskan ketetapan dia. Siapa yang akan dimasukkan ke neraka dan siapa yang akan dijauhkan dari api neraka. Terkadang sebagian orang ketika disampaikan pelaku ini akan masuk neraka, dia mengatakan emangnya engkau yang punya neraka. Bukan, kita gak punya apa-apa. Ya udah gak usah vonis-vonis orang masuk neraka. Enggak, Allah yang memberikan vonis. Dan Allah sebutkan. Makanya kita ini seringkali
mendapati orang-orang yang Islamophobia, penyebabnya apa? Ya penyebabnya dia nggak percaya dan dia berpaling, jemaah. Allah turunkan kitab supaya dibaca, supaya diamalkan. Tapi dia nggak mau, tadi enggan masuk surga. Allah katakan yang akan dijauhkan dari api neraka adalah orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Allah sebutkan di sini. Tentunya orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan takwa. Di sini disebutkan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini orang dia cari harta. Tapi bukan untuk ditumpuk, ditimbun dan untuk memperindah dunia. Enggak. Apa kata Allah? Alladzi yu'ti malahu. Dia dapat harta, dia bagikan hartanya. Dia belanjakan hartanya. Untuk apa? Yatazakka. Ini yang sering dikenal dengan tazkiyatun nafs. Dalam rangka dia membersihkan dirinya. Dia bagikan tuh uang jamaah. Dalam rangka membersihkan dirinya. Dari dosa-dosa. Membersihkan jiwanya dari kecintaan kepada dunia. Dari semua akhlak dan perilaku buruk. Yang banyak bersumber dari kecintaan kepada harta. Dia bagikan itu harta. Dia dapat, dia bagikan lagi. Dia dapat lagi, dia bagikan lagi. Yang ada dalam diri dia adalah yatazakka. Dia sedang ingin membersihkan diri. Kenapa? Harta ini kalau ditinggal udah selesai. Maka subhanallah orang ini menyucikan dirinya dengan harta yang dia miliki. Dengan cara berbagi kepada masyarakat. Dan dia bertakwa. Kita udah bahas dia bertakwa dalam artian apa? Dia ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena ada kamera yang sedang men-shoot dia. Enggak. Karena ada orang lihat sama sekali. Dia melakukan itu lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya, dia tidak mengeluarkan hartanya tersebut sebagai balasan bagi orang yang telah berbuat baik kepadanya. Yang dia berikan harta itu kepadanya bukan sebagai imbalan atas kebaikannya. Tetapi dia tetap memberikan harta itu. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Yang dimaksud di sini ialah karena keinginan keras agar dapat melihatnya di akhirat kelak di taman-taman surga. Barakallahu fikum. Dia benar-benar berbuat itu lillahi ta'ala. Bukan karena untuk balas budi. Wallahi jamaah. Kita tuh kalau untuk balas budi sama orang, kita ngasih itu. Kadangkala ada syahwat di diri kita. Ini orang sudah berbuat baik sama aku kasih hadiah, aku kasih ini. Tapi bagaimana kita memberi kepada seseorang tanpa orang ini berbuat baik kepada kita? Soalnya kalau kita ngasih orang itu karena orang itu berbuat baik kepada kita, ya kita hitungannya terima kasih sama dia. Balas budi. Balas jasa. Kita bagi. Dan ini yang banyak terjadi sama kita. Kita punya kawan baik sama kita. Dia pernah nolong kita. Lalu kita kasih sesuatu kepada dia. Oh wajar itu. Untuk membalas kebaikan dia. Di sini Allah sebutkan. Sebuah tingkatan yang sangat tinggi dari apa yang diberikan oleh seseorang. Apa? Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza. Enggak ada, bukan dia berbagi, bukan dalam rangka balas budi, balas jasa, enggak. Kadang-kadang dia kasih orang enggak kenal dia kasih. Dia bantu. Subhanallah jemaah. Terus dia ingin apa? Kenapa dia melakukan itu? Ibtigha wajhi rabbil a'la. Dia berharap akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dia berharap Allah meridhai dia. Dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah lah Al-Akbar. Allah lah yang paling indah. Allah lah yang paling baik. Dengan harapan dia benar-benar nanti pada hari kiamat. Diselamatkan dari api neraka. Dimasukkan ke surga. Dan melihat Allah Azza wa Jalla. Di taman-taman surga kelak. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Allah Jalla wa'ala berfirman,
walasaufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Maksudnya di sini adalah kepastian bahwasanya Allah akan meridai orang yang menyifati diri dengan sifat-sifat tersebut. Lebih dari satu orang mufassir ataupun ahli tafsir yang menyebutkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian mereka menegaskan adanya ijma dari para ahli tafsir mengenai hal tersebut. Terkait penafsiran yang diungkapkan mayoritas mufassir tersebut, sungguh tidak perlu diragukan lagi bahwasanya sahabat terdekat Nabi Muhammad ini, yaitu Abu Quhafa, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasti akan termasuk dalam kandungan ayat tersebut, sekaligus sebagai cerminan umat terbaik dari umat muslim secara keseluruhan, mengingat lafadznya adalah lafadz umum. Dan di dalam kitab As-Sahihain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'athu khazanatul jannah, ya Abdallahi hadza khairun." Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka malaikat penjaga surga akan memanggil dirinya, "Wahai hamba Allah." Dan demikian itu sangatlah baik. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapa yang dipanggil darinya dalam keadaan darurat? Apakah dia akan dipanggil seseorang darinya secara keseluruhan?" Beliau lantas menjawab, "Ya, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka." Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Ayat ini umum ya, tadi disebutkan. Pokoknya orang yang akan dijauhkan dari api neraka itu adalah orang yang paling bertakwa, yang dia berbagi hartanya dalam rangka menyucikan dirinya, bukan untuk membalas budi seseorang, jasa seseorang, kecuali yang dia inginkan adalah berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan benar-benar memberikan kepuasan kepada dia. Orang itu akan ridho nantinya. Disebutkan bahwasanya ini berkaitan dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu jamaah ketika di kota Mekah, Masya Allah, beliau itu membeli budak-budak yang miskin, yang disiksa oleh majikannya. Ada banyak, ada 7-9 yang dibebaskan Abu Bakar. Semuanya orang-orang lemah. Bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafa. Abu Quhafa ini bapaknya Abu Bakar ya. Maka dikatakan Abu Bakar ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa ini pernah mengatakan kepada anaknya, "Wahai Abu Bakar, engkau kalau mau bebaskan budak, bebaskanlah orang-orang yang kuat. Yang nanti mereka dapat melindungimu, menjagamu. Tapi kalau engkau membebaskan orang-orang lemah ini, apa manfaatnya buat engkau?" Gitu. Ini, ketika orang berbuat lillahi ta'ala, maka Abu Bakar mengatakan, "Aku itu menginginkan sesuatu, ayahku. Tidak seperti yang diinginkan banyak manusia. Pujian, sanjungan, mungkin balasan dari manusia sama sekali." Dan Abu Bakar adalah orang yang semangat beramal soleh. Dengan hartanya, jiwanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Laisa ahadun aman alayya min Abi Bakar." Nggak ada orang yang berjasa, yang lebih berjasa atas kami lebih dari Abu Bakar. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan tidak ada satupun orang yang berjasa kecuali kita sudah balas. Kata Nabi SAW. Illa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Allah yang akan kasih balasan sama Abu Bakar atas jasa dia. Bagaimana semangatnya Abu Bakar beramal ya ketika disebutkan nanti ada orang yang masuk surga dari pintu surga yang 8 itu. Ada yang pintu sholat, ada yang pintu sodako, ada yang pintu jihad, pintu ilmu. Abu Bakar tanya. Dia nggak terlalu peduli dengan satu-satu yang dipanggil dari pintu itu. Abu Bakar tanya, ada nggak yang dipanggil dari semua pintu? Ada nggak? Apa kata Nabi SAW? Nah, ada. Jadi 8 pintu itu rindu sama orang ini. Dipanggilin fulata, fulata. Jadi beda dipersilahkan milih pintu jamaah. Kan ada cerita, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya
perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga kehormatan dirinya, taat, patuh sama suaminya, akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu surga mana aja. Fadol, suruh milih dia. Ini bukan milih, tapi pintu-pintu itu berebut orang ini untuk masuk. Ya fulan, ayo lewat sini gitu. Subhanallah jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu surga ini. Ahibati fillah, inilah akhir dari tafsir juz amma yang kita kaji ya. Karena kajian kita dulu dimulai dengan ad-duha. Iya betul seperti itu Ummu Dea. Benar Ustaz. Iya, kita udah menyelesaikan tafsir juz amma. Kita waktu itu mulai dari ad-duha sampai an-nas. Karena memang itu surat-surat yang lebih banyak dihafal oleh masyarakat muslim. Kemudian kita melanjutkan dari surat Amma Yatasaalun, An-Naba sampai ke Al-Lail. Dengan itu kita telah menyelesaikan membaca tafsir juz amma ini. Ada 37 surat di dalamnya. Harapan ana semuanya membacanya kembali. Jangan pernah mengatakan, oh aku sudah pernah baca, aku sudah pernah mengkaji. Baca lagi. Wallahi jemaah ana nggak tahu. Ya karena kita ini memang sebagai seorang guru, dosen yang mau tidak mau membaca lagi. Dan tadi sudah sampaikan setiap kali engkau membaca Al-Quran dengan menghayati dan memaknainya, kau akan mendapatkan energi baru untuk menghadapi kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Tafadhali. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, sering kita mendengar atau kita mendoakan seseorang semoga Allah memberinya hidayah, semoga Allah memberinya taufik. Pertanyaannya Ustaz, apa bedanya hidayah dengan taufik Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Iya jemaah, bicara hidayah, Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Semuanya berarti, yang muslim dan yang kafir. Yang bertakwa dan yang tidak bertakwa. Tapi Allah sebutkan di ayat lain, di Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hidayah itu ada 2. Yang pertama namanya hidayatud dalalah wal irsyad. Yaitu hidayah yang bentuknya hanya memberitahu, memberikan arahan. Yang kedua hidayatut taufiq. Hidayah taufik. Yaitu hidayah yang membuat orang ini mengetahui kebenaran, menerima kebenaran, dan mengamalkan kebenaran tersebut. Maka kalau bicara semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, boleh jadi kita meminta 2. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu supaya dikasih tahu, engkau supaya kasih tahu jalan yang benar. Atau yang kita inginkan enggak, hidayatul taufik. Karena dia udah tahu, Ustaz. Dia udah tahu, udah faham. Makanya kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang faham ya. Orang ini pernah di pesantren Ustaz. Orang ini pernah di Madinah. Orang ini pernah belajar Ustaz. Tahu dan faham. Cuma tadi belum dapat taufik. Jadi kesempurnaan manusia itu dengan 2 hal. Dengan ilmu. Tadi hidayatul irsyad ya. Dengan ilmu kita jadi tahu. Yang kedua dengan semangat untuk mengamalkan hal itu. Inilah yang dikatakan hidayatul taufik. Jadi kita tahu dan kita mau mengamalkannya. Maka kita perlu petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami, berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus, yang diminta 2 hidayah. Hidayatul irsyad tadi, yaitu dikasih petunjuk, jadi tahu kita jadi faham. Yang kedua taufik, yaitu dikasih semangat, keinginan, dijaga sama Allah, sehingga kita bisa mengamalkan hal itu. Berapa banyak orang yang tahu dengan fadilah puasa Asyura, tapi nggak puasa. Tahu dengan fadilah 12 rakaat rawatib, tapi nggak sholat. Tahu dia ini bicara hidayatul irsyad, dia udah tahu gitu loh. Makanya tugas Nabi itu ketika Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksudnya hidayatul taufik. Tapi kalau penjelasan, Nabi kasih penjelasan. Wa innaka la tahdi ila siratil azizil hamid. Engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan Allah
yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi itu perbedaan antara atau dua macam hidayah yang dua-duanya kita pinta setiap kita sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang akhwat sudah ingin menikah Ustadz, apakah boleh Ustadz dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta didatangkan segera jodohnya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau bicara bolehkah dia berdoa minta hidayah, minta jodohnya didatangkan cepat? Boleh. Minta sama Allah. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan putus asa. Terkadang sebagian kita karena tergesa-gesa, akhirnya dia berhenti doa. Dia mengatakan, Ustaz, ana udah doa Ustaz, udah 2 tahun ana doa Ustaz. Udah 4 tahun ana doa Ustaz. Udah 5 tahun ana doa, udah 10 tahun. Dan teruslah berdoa. Nabi Zakaria ingin punya anak sejak menikah. Orang menikah, kepingin punya anak. Tapi ternyata baru dikasih anak ketika umur 100 tahun. Dan terus berdoa. Karena sejatinya, kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi tatkala kita dikasih hajat sama Allah Azza wa Jal, lalu dibukakan bagi kita pintu berdoa, kita ini sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bicara dikabulkannya doa, kan Allah udah janji. Allah gak pernah ingkar janji. Allah akan kasih apa yang kita pinta kepada Allah. Hanya saja jawaban dari apa yang kita pinta itu 1 dari 3 hal. Yang pertama dikasih yang diminta. Yang kedua dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Diganti yang lebih baik. Dijauhkan dari bala, dari musibah. Yang kita gak pernah berdoa minta supaya dijauhkan dari bala itu. Allah selamatkan kita. Kemudian kalau gak dikasih yang itu apa? Allah simpan. Artinya Allah kasih ganti. Selalu ganti dari Allah lebih baik. Jadi bagi yang berdoa memohon segera, maka tolong bersabar. Karena sejatinya engkau sedang dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh mati Ustaz. Mungkin kau mati jodohnya belum datang. Kenapa? Karena Allah udah kasih jodoh yang lebih baik daripada jodoh di dunia. Yang jelas Allah gak pernah ingkar janji. Jamaah ana rasa mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena waktu kita terbatas ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.